Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita. Di bawah subjek tafsir Al-Quran dengan tajuk bersiap siaga menghadapi musuh dan berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang akan kita bacakan nanti, yaitu ayat 71 hingga 76 dari surat An-Nisa, menyuruh supaya kita orang-orang yang beriman senantiasa berwaspada, berhati-hati terhadap musuh-musuh kita. Dan pada masa yang sama Allah suruh kita agar berjihad, berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Oleh sebab itu sebentar lagi kita akan baca ayatnya. Kita akan baca terjemah harfiahnya, dan lebih mustahak daripada itu, kita akan mengetahui tafsirannya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustaz ulang sekali lagi, tajuk yang kita akan bahas pagi ini sangat bersesuaian sepanjang masa. Ustaz katakan sepanjang masa, memang kita ada musuh. Berwaspadalah menghadapi musuh. Kita memang ada musuh. Terutama sekali iblis, syaitan. Sehingga Allah gunakan dalam Quran bahwa syaitan atau iblis itu aduwwum mubin, musuh kamu yang nyata-nyata, clear. Dan syaitan pula ada dua jenis. Ada syaitan jin, ada syaitan insan. Semua kita tahu makna syaitan, ba'idun anil haq. Segala yang mengajak kita agar jauh daripada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul, syaitanlah itu. Tajuk ini sesuai untuk semua zaman. Lebih-lebih lagi pada zaman atau pada akhir zaman. Dan kita pada masa yang sama disuruh oleh Allah agar berjihad di jalannya, di jalan Allah. Apa makna jihad? Ini yang coba kita akan jelaskan selama 1 jam berikut ini
tafsirannya. Okey. Untuk menyingkatkan masa, minta maaf, kita tadi terlambat memulai 10 minit. Kita akan cover insya-Allah supaya pencerahan tentang ini tidak kurang dari 1 jam. Tafsiran ayat. Kalau pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita mentauhidkan Allah dalam beribadat. Tauhidullahi fil ibadah. Sembah Allah sahaja. Jangan kepada yang lain. Kemudian Allah juga suruh agar kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, terutama kaum kerabat, anak yatim. Demikian juga sebelum ini kita telah disuruh oleh Allah agar membagi harta pusaka dengan cara yang betul. Setelah itu semua, baru datang ayat ini, menyuruh supaya kita berjuang. Allah menjelaskan tentang hukum peperangan. Dan Allah suruh supaya kita pelihara agama Allah yang Allah redai, yaitu agama Islam. Itu konten pelajaran yang akan datang. Ustaz ulang, dalam ayat yang akan kita jelaskan pada pagi ini, Allah menjelaskan tentang hukum peperangan, berjihad. Berjihad maknanya berperang, melawan musuh. Mengapa mesti berperang melawan musuh? Supaya agama Islam ini tegak dengan megah, kokoh dan kuat. Mudah-mudahan hakikat ini disadari oleh para pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin yang beragama Islam. Jangan beri laluan kepada musuh-musuh yang ingin mencemarkan nama baik Islam. Waspada. Dan sebagai pemimpin, hendaklah memastikan kelangsungan Islam itu tidak diganggu. Yes, itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar apa kata Allah. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ditujukan kepada orang-orang beriman seperti kita. Kita mesti merasa terpanggil dengan panggilan ini. Yang sangat banyak dalam Al-Quran sampai mencecah bilangan 89 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Terjemahan harfiah dulu. Hei orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah
ke medan pertempuran berkelompok-kelompok dan majulah bersama-sama. Allah suruh orang beriman supaya bersiap siaga menghadapi musuh, itu maksudnya. Sama ada secara bersama, berkelompok-kelompok, atau bersama-sama. Sama ada melalui kelompok demi kelompok, sedikit demi sedikit, atau bersama-sama. Kata ulama tafsir, ayat ini hanya mengandungi strategi cara menghadapi musuh. Boleh secara bersama-sama, boleh secara kelompok demi kelompok. Awak ada parti lain, ini ada parti lain, ada parti lain. Tak mengapa. Tak bekerja sama, sama-sama menghadapi orang kafir, musuh, secara bersama, bagus. Tidak cara bersama pun, tak mengapa. Ini sebagaimana kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada panglima perang zaman itu yang bernama Khalid ibn Walid. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Haribhum bimithli ma yuharribunaka bih. As-saifu bis-saifi war-ramhu bir-ramhi. Artinya, perangilah mereka orang-orang kafir itu yang ingin mencemar kemurnian Islam, yang tidak menyukai Islam. Perangi mereka. Sebagaimana mereka memerangi kamu. Kalau mereka pakai pedang, perangi mereka dengan pedang. Kalau mereka memerangi kamu dengan panah, perangi mereka dengan panah. Isyarat ini memberi pengajaran kepada kita, lawan orang kafir sebagaimana cara mereka melawan kita. Sebabnya bila orang kafir bersatu, boleh bersatu untuk memojokkan Islam. Sepatutnya orang Islam juga mesti bersatu padu untuk memerangi orang-orang kafir. Sepatutnya. Namun demikian, secara sendiri-sendiri juga boleh. Asalkan semua kelompok itu matlamatnya tetap tidak memberi laluan pada orang-orang kafir. Apalagi dikenal pasti jika mereka itu ingin memojokkan umat Islam, mempertikaikan agama Islam. Berperanglah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sikap berwaspada terhadap tipu daya musuh dan bersikap siaga dari kejahatan mereka tidak bercanggah dengan keyakinan terhadap qada dan qadar. Tak. Sebab dia termasuk dalam bab usaha. Dan tidak bercanggah dengan hadis Nabi yang baginda kata la yu'ni hadrum min qadar. Kewaspadaan kamu tidak akan dapat menolak takdir. Betul?
Kita percaya akan takdir Allah. Namun demikian, sikap berwaspada itu adalah usaha. Kita tahu, bila haus minum air. Bismillah. Setelah dahaga hilang, haus hilang, yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah, bukan air. Namun air perlu diminum sebagai usaha. Kalau lapar, makan. Setelah makan datang kenyang. Kita mesti yakin yang mengenyangkan kita Allah, bukan makanan. Namun demikian makanan perlu diambil sebagai usaha. Bila kita sakit, berobat. Setelah berobat, datang kesembuhan. Kesembuhan itu datangnya daripada Allah. Bukan obat. Bukan obat yang menyembuhkan. Namun kita perlu kepada obat. Sebab makan obat, minum obat, ambil obat, itu usaha. Kita tahu menang kalahnya satu perjuangan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Namun demikian, terus berjuang, terus waspada, supaya kita jangan dikontrol oleh musuh. Perlu jangan berpeluk tubuh, jangan berpangku tangan. Alah lantaklah. Majoriti orang-orang kafir keluar mengundi. Begitu solid. Tapi umat Islam, menurut statistik, banyak yang tidak keluar mengundi untuk menentukan siapa yang jadi pemimpin. Tak boleh. Apalagi di alam demokrasi. Terlepas daripada itu semua, bila muncul seorang pemimpin, apalagi mendapat restu daripada yang di-Pertuan Agong, kita mesti akur. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin tertinggi kita memahami hakikat ini. Musuh tetap musuh. Berwaspadalah selalu. Dia tidak bercanggah dengan prinsip agama. Waspada. Oleh sebab itu adalah sangat salah apabila jadi pemimpin lalu memberi laluan kepada orang-orang kafir yang nyata-nyata memusuhi Islam. Sangat salah. Nanti pada bahagian akhir kita akan jelaskan. Tujuan perjuangan tidak lain tidak bukan supaya agama Allah itu tinggi. Bukan supaya agama Allah itu rendah. Ingat, Ustaz menyebut berdasarkan ayat Quran. Ini namanya tafsir. Syukur Alhamdulillah, Ustaz tidak cenderung pada mana-mana parti. Walaupun di Pelawa banyak pihak, Ustaz lebih cenderung untuk jadi pendakwah. Supaya semua orang boleh dengar. Sehingga kita tidak bias. Kita hanya akan mengatakan al-haq, kebenaran. Siapa yang terasa, terasalah.
Dan inilah kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit padanya. Sepatutnya macam itu para pendakwah. Dia tidak cenderung pada parti-parti tertentu. Dia tidak cenderung pada individu-individu tertentu. Itu sebaliknya. Itu sebabnya mengapa dalam doa tanpa menyebut nama pemimpin, ya Allah, angkatlah pemimpin kami dari kalangan orang-orang yang baik daripada kami. Jangan engkau jadikan pemimpin kami orang-orang yang tidak baik. Itu permintaan kita. Terserah pada Allah. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dengar. Arahan Allah agar membuat persiapan dalam peperangan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu Allahu ya'lamuhum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah. Membuat musuh Allah jadi takut. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Kadang-kadang kita tak perasan. Orang yang kita dekati dan rangkul itu, mereka sebenarnya musuh kita. Kita tak tahu, tapi Allah tahu. Adapun maksud ungkapan dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok dan majulah bersama-sama, dia mengandung isyarat, taktik dan strategik yang perlu diambil ketika menghadapi musuh agar disesuaikan dengan keadaan dan kekuatan mereka. Yes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan sikap umat Islam bila berhadapan dengan musuh, bila diajak berjuang. Mari kita fikirkan yang kini termasuk jenis yang mana satu. Bila diajak supaya menegakkan agama Allah, termasuk golongan yang lembab ke atau yang cergas. Allah sebut. Ingat ya, semua yang Allah kata adalah benar belaka. Ada yang baik, ada yang buruk. Jika perkara itu tidak baik, kita mesti berusaha untuk tidak jadi golongan itu. Bila ada golongan yang Allah ceritakan yang baik-baik, berusahalah untuk menjadi manusia itu. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'hum syahida. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran. Ada jenis manusia yang malas, yang pengecut, ajak berjuang, dia lambat responnya. Maka jika kamu ditimpa musibah,
Dia tak mau ikut. Bila umat Islam maju, ternyata kalah. Itu maknanya ditimpa musibah. Ternyata kalah. Apa dia kata? Orang yang lambat tadi. Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada aku. Karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Subhanallah. Ini maknanya kelompok itu kelompok yang suka apabila umat Islam itu kalah. Untung aku tak ikut. Loh, berapa banyak yang mati itu? Alhamdulillah, untung aku tak ikut. Sehingga aku tak mati dalam peperangan. Kiaskanlah. Ingat ya, perjuangan atau jihad ini, dia tidak hanya dalam bentuk fizikal, tetapi kadang-kadang dalam bentuk maknawi. Itu sebabnya peperangan hari ini bukan peperangan fizikal, pakai senjata, saling bunuh-membunuh. No. Peperangan hari ini melawan musuh lebih kepada al-ghazwul fikri. Al-ghazwul fikri maknanya perang ideologi. Perang keyakinan. Kita ingin taat pada Allah dan Rasul, berteraskan Quran dan Sunnah. Golongan yang lain pula tidak. Jangan gunakan Quran. Orang kafir lagi nyata-nyata tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada Sunnah. Mereka menyebarkan ajaran komunis, menyebarkan ajaran sosialis, menyebarkan ajaran bermacam-macam ajaran, termasuk LGBT, liberalisme. Itu semua musuh-musuh Allah. Itu semua musuh-musuh agama. Wahai para pemimpin, tak kira di mana berada, jangan beri laluan kepada usaha mereka yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran ilahi. Itu peperangan hari ini, bukan peperangan fizikal, bukan. Lihat apa kata orang-orang yang lemah iman, orang-orang munafikin, hipokrit. Bila pejuang-pejuang Islam itu berjuang, ternyata kalah, mereka kata, untung kami tak ikut. Kalau ikut, kami juga kalah. Tak ada sama sekali perasaan persaudaraan sesama agama. Sama sekali tak ada. Sebelum Ustaz terlambat atau terlupa, tolong jangan jadi insan seperti itu. Mereka adalah golongan munafikun. Tapi berbeza halnya apabila umat Islam yang berjuang dapat kemenangan. Allah jelaskan pada ayat berikut. Kalau tadi bila umat Islam kalah, mereka kata, untung kami tak ikut, sehingga kami tak mati. Tapi bila umat Islam dapat kemenangan, apa kata mereka? Lain lagi. Walain asabakum fadlum minallah
la yaqulannaka lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Dan sungguh jika kamu beroleh kurnia yakni kemenangan, mereka tadi tak mau ikut, tapi orang-orang yang kuat iman terus berjuang sehingga mendapat kemenangan daripada Allah. Tentulah dia mengatakan, ini orang munafik ini akan berkata seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, kiranya aku ada bersama-sama mereka, tentu saya juga mendapat kemenangan yang besar pula. Pada asalnya, Ustaz tak sebut asalnya, apabila umat Islam berjuang melawan orang-orang kafir di zaman turunnya ayat ini, ternyata mendapat kemenangan dan mendapat harta rampasan perang yang banyak. Komen mereka lain lagi. Aduh, sayang betul aku tidak ikut. Kalau aku ikut, aku juga akan dapat pembahagian harta rampasan perang yang banyak. Ayat ini menambah lagi keterangan tentang sikap golongan yang lemah iman dan munafik. Bila umat Islam berjuang ternyata kalah, untung aku tak ikut, sehingga aku tak termasuk ke dalam golongan yang kalah. Tapi sekiranya umat Islam itu berjuang mendapat kemenangan daripada Allah, komen mereka lain lagi. Ya Allah, mengapa dulu ya aku malas-malas? Kalaulah aku dulu turut serta berjuang, aku juga akan mendapat rampasan harta rampasan perang yang banyak. Aku juga dapat. Begitu senantiasa orang munafik tidak punya prinsip. Allah Subhanahu wa taala mencela, lihat. Allah Subhanahu wa taala mencela sikap mereka dengan sindiran. Apa kata Allah? Seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Maknanya ketika itu dia sayang sangat dengan umat Islam karena Islam itu menang dalam perjuangan. Ini sebenarnya sindiran daripada Allah, mencela sikap orang-orang munafikin seperti itu. Senantiasa saja berada di atas pagar. Tidak ke sini, tidak ke sana. Maksudnya, ungkapan yang mereka ucapkan itu, ini tafsirannya. Ungkapan yang mereka ucapkan itu menggambarkan tidak ada sedikit pun perasaan kasih sayang di dalam diri mereka terhadap saudara-saudara seagama. Dan ungkapan seperti ini tidak sepatutnya keluar dari mulut orang yang mempunyai iman dan kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, fikir-fikirkan, kita ini termasuk yang mana satu? Malahan sikap mereka justru sebaliknya. Mereka tidak melihat kemenangan yang Allah anugerahkan kepada umat Islam sebagai nikmat untuk mereka juga. Dan mereka juga tidak melihat musibah yang menimpa umat Islam itu juga sebenarnya musibah ke atas mereka.
Mudah-mudahan kita terhindar daripada termasuk golongan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran hubungan mukmin dengan mukmin yang lain dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah gunakan bermacam-macam istilah tentang kedekatan antara orang beriman dengan orang beriman lainnya. Hadis Nabi sangat banyak menyebut mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang memperkuat antara satu sama lain. Hubungan mukmin dengan mukmin yang lain tak obahnya seperti sadu diri. Satu bahagian merasa sakit, semua anggota yang lain terasa sakit. Gigi yang sakit, tapi rasanya semua badan tak selesa. Bila pening, semua badan tak selesa. Sepatutnya antara Muslim dengan Muslim lain macam itu. Bukan seperti orang munafik tadi. Atas sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Selanjutnya, apa kata Allah? فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Allahumma ja'alna minhum. Ini dia. Orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dunia dia kejar juga. Lebih-lebih lagi yang dia kejar itu akhirat. Orang macam itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dunia dan akhirat. Itu sebabnya pagi tadi Ustaz dapat posting dari kawan-kawan dari Indonesia tentang seorang profesor, pakar teknologi, ITS kalau tak salah, Institut Teknologi Surabaya. Sejak sekolah rendah, menengah, universiti, senantiasa nomor 1 saja. Kamlot, mumtaz. Setelah dapat profesor, PhD profesor, dapat kerja yang gajinya cukup lumayan. Beliau dipuji, disanjung oleh kawan-kawan. Lebih-lebih lagi oleh ibu bapaknya. Tapi akhirnya profesor ini fikir, ada satu kekurangan yang dia tidak miliki. Akhirnya dia masuk pondok. Sehingga dalam umur yang sudah lanjut,
dia sanggup menghafal dan dapat menghafal 30 juz Al-Quran, memahami Al-Quran, baru dia terasa apa yang dia cari selama ini baru dapat. Baru jiwanya tenang. Dia faham tafsir Al-Quran. Ustaz menangis. Membaca tulisannya. Sila para jamaah, khasnya walansia, warga lanjut usia, wajib baca sejarah itu. Pengalaman profesor tadi. Dia baru dapat ketenangan jiwa setelah dia faham Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baru dia dapat ketenangan jiwa. Ustaz sengaja kongsi, bukan saja pada grup, malah kepada semua orang-orang yang Ustaz kasihi dari kalangan keluarga, dan Ustaz juga minta tim masukkan dalam Facebook supaya dapat dibaca oleh semua orang tentang hakikat betapa pentingnya kita memperhatikan perkara akhirat. Jangan terlambat. Sebab itulah sikap orang yang bijak. Sebab Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina akyas? Orang beriman manakah yang bijak, yang panjang akal? Setelah sahabat tidak dapat jawab, Nabi explain. Ada dua tanda orang yang bijak. Aktsaruhum zikra lil maut. Pertama, orang itu banyak ingat mati. Yang kedua, aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Yang kedua, orang yang senantiasa memperbanyak bekal untuk dia bawa setelah dia mati. Itu dia orang yang bijak. Bila Ustaz sebut perkara ini tidak bermakna kita tidak penting kepada ilmu keduniaan. Ilmu akademik penting. Tapi jangan lupa dengan bekal untuk kita bawa setelah kita mati. Munkar wa nakir akan tanya man rabbuka, macam mana nak jawab bila tak kenal Allah. Kitab Al-Asma'ul Husna perlu belajar. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Pertanyaan yang keempat. Wa ma 'allamaka, siapa yang mengajar kamu sehingga kamu dapat jawab semuanya? Lalu orang beriman itu menjawab, qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku dapat jawab semua soalanmu, wahai Munkar wa Nakir, karena aku baca Quran, aku beriman pada Quran, aku faham Quran, dan aku laksanakan kehendak Quran dalam kehidupanku sehari-hari. Betul tak apa yang profesor tadi dapat? Yes. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Menurut Imam Ibnu Katsir, setiap orang yang berjuang di jalan Allah, sama ada dia gugur atau mendapat kemenangan, maka baginya ganjaran yang besar tersedia di akhirat nanti. Di sisi Allah. Ganjaran yang dimaksudkan digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan salah faham ya bila Ustaz bercakap. Semuanya ada hujah, ada referensi.
ayat Quran, hadis Nabi. Apa kata Nabi? Wa takaffalallahu lil mujahidi fi sabili in tawaffahu an yudkhilahul jannah aw yarji'uhu ila maskani alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah. Ini dia kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah. Allah memberi jaminan kepada orang yang berjuang di jalannya. Sekiranya dia gugur, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam syurga karena mati syahid. Ataupun dia kembali dari peperangan ke tempatnya sambil memperoleh ganjaran dan harta rampasan perang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa yang dimaksudkan Pak Ustaz dalam ayat tuqatiluna fi sabilillah? Kamu berperang, kamu berjuang di jalan Allah. Apa maksudnya? Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Ustaz bawa terjemahannya dalam bahasa Arab. Makna berjuang di jalan Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang agar kalimat Allah, yakni agama Allah, menjadi lebih tinggi, maka dia bermakna telah berjuang di jalan Allah. Jadi matlamat perjuangan supaya agama Allah menjadi tinggi. Ustaz tidak ragu. Uday tidak ragu bahwa Uday sedang berperang, berjuang di jalan Allah. Dengan menulis tafsir, dengan menulis Al-Asma'ul Husna, dengan menulis ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, dengan menulis tafsir, dengan menulis akidah, dedahkan kepada orang ramai, supaya orang ramai faham Islam sebagai agama pegangannya tanpa ragu, dengan dalil-dalil kokoh dari Quran dan Sunnah. Uday yakin Uday sedang berada di jalan itu. Walaupun Uday tak pernah pegang senapang pun, pistol, pedang, panah. Ini namanya al-ghazwul fikri, peperangan ideologi. Di saat-saat orang yang ingin menjauhkan kita daripada Allah dan Rasul, kita ajak mereka semua agar dekat pada Allah dan Rasul, agar dekat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yes, ini dia. Jangan sempitkan makna berperang di jalan Allah. Luas. Apalagi kata para ulama, makna al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad maknanya al-masyaqqah, bersungguh-sungguh. Itu jihad. Al-jihadu ma'khuzum minal juhdi bimaknal masyaqqah. Jihad diambil dari kata juhdun. Juhdun dengan makna masyaqqah, bersusah payah. Biar kurang tidur, biar kurang rehat, biar. Diikuti dengan fi sabilillah. Fi sabilillah ni fi dalam, sabil jalan. Fi sabilillah maknanya dalam jalan Allah. Apa makna fi sabilillah pula? At-tariqul musil ila mardatillah. Dalam jalan Allah maksudnya jalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah. Ini yang Uday sedang usahakan. Terima kasih bapa-bapa dan ibu-ibu. Senang dan suka mendapat bimbingan Uday. Alhamdulillah.
Uday ajak ke Batam untuk peresmian, mereka ikut, alhamdulillah, mereka support. Ustaz bina Masjid Mahfaza, mereka sumbang, bukan untuk Ustaz saja. Ustaz ingin mengajak kita meninggikan syiar agama Islam. Malah projek berikutnya MIBS, Mahfaza Islamic Boarding School, perlu kita tanam untuk generasi-generasi penerus. Kita sumbang. Sebanyak mana sumbangan yang kita bagi, kita layak mendapat ganjaran di akhirat nanti. Alhamdulillah. Begitu Ustaz umumkan projek berikutnya setelah selesai Masjid Fatimah Az-Zahra, Ustaz akan buat projek Ponpes, Pondok Pesantren, yang Ustaz namakan Mahfaza Islamic Boarding School. Alhamdulillah. Bantuan mencurah-curah. Terima kasih kepada yang kongsi. Mereka kongsi, Ustaz tahu, karena mereka faham ganjaran yang bakal kita terima nanti di sana. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi malam Ustaz dah mula memproses tentang kurikulum atau silibus yang akan kita ajar di dalam MIBS. Akidahnya, tafsirnya, fiqhnya, semuanya bersesuaian dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ustaz berjuang, bapa-bapa dan ibu-ibu juga berjuang semata-mata li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah dengan makna untuk meninggikan agama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kita ada masa 10 minit lagi ya, sebab tadi kita terlambat 10 minit. Tinggal 8 minit lagi. Ustaz akan jelaskan. Untuk mengakhiri sesi yang pertama, pencerahan tentang tajuk bersiap siaga menghadapi musuh dan berjihad di jalan Allah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalim ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ayat ini menceritakan tentang keadaan umat Islam di Mekah ketika mereka dizalimi oleh orang kafir Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Umat Islam berada di pihak yang lemah ketika itu, termasuk Ibnu Abbas dan ibunya. Coba dengar apa kata Allah. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa? Penduduk Mekah ketika itu sebelum mereka berhijrah berdoa karena ditekan tulus oleh orang-orang kafir zaman itu di Mekah. Apa doa mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yakni Mekah, yang zalim penduduknya, menyuruh kami agar menyembah berhala. Dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, ya Allah. Dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Di dalam ayat ini Allah bertanya, apakah sebabnya kamu enggan berjuang di jalan Allah untuk menggantikan kesyirikan dengan tauhid? Maksudnya mereka menyembah berhala, syirik. Mengapa tak ganti dengan tauhid? Dan menggantikan kezaliman dengan keadilan.
Sebab musyrikin Mekah zalim. Karena mereka di pihak yang ramai. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat ditekan terus. Ayat ini menggambarkan keadaan penduduk Mekah yang beriman, yang ditindas oleh musyrikin Quraisy. Umat Islam ketika itu di dalam keadaan yang masih lemah. Coba dengar apa kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pakar Quran. Saya, kata Ibnu Abbas, dan ibu saya ketika itu termasuk ke dalam golongan yang lemah. Hadirin dan hadirat, ini yang namanya tafsir. Itu sebabnya untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya tak cukup sekedar direct translation, literal translation, tak cukup. Tak ada pun kata-kata Mekah ni. Siapa contohnya, tak ada. Itu semua ada di dalam tafsir atau terjemah maknawiyah. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Apa kata Allah tentang orang-orang yang beriman? Dan tentang orang-orang kafir. Apa bezanya? Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut waqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Allahu akbar. Ayat ini merupakan kesimpulan. Coba dengar baik-baik terjemah harfiah dulu. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Apa makna berperang di jalan Allah tadi? Berjuang semata-mata untuk meninggikan agama Allah. Yes. Mengajak manusia supaya mendapat redha Allah. Itu orang beriman. Ustaz yakin Ustaz sedang berbuat demikian sekarang ini. Tak hirau apa tuduhan orang. Yang penting kita sebarkan kebenaran. Itu orang beriman. Lalu Allah ceritakan orang kafir macam mana pula? Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berjuang dalam jalan taghut. Apa makna taghut? Taghut maknanya syaitan. Lalu apa kata Allah? Faqatilu awliya syaitan. Karena itu, maaf, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Siapa kawan syaitan? Yang jelas sekali orang kafir. Tadi kita dah sebut. Berdasarkan ayat 112 surat Al-An'am atau Al-Ma'idah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinn. Bagi tiap-tiap nabi ada musuh yang terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Kebenaran pula segala yang datang daripada Allah. Nah, syaitan itu pula ada dua jenis. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Orang-orang kafir, confirm mereka adalah syaitan insan. Cuma orang kafir terbagi dua.
Ada yang baik dengan umat Islam, tidak menghina, dan ada pula orang kafir yang jahat. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah sebut kafir terbagi dua. Ada kafir zimmi yang boleh duduk dengan kita dengan aman, saling hormat menghormati. Ada satu lagi namanya kafir harbi. Kita berperang dengan mereka. Yang mereka suka menghina Islam. Macam itu bila kita faham Al-Quran. Ustaz hanya ingin menyampaikan apa yang Ustaz tahu. Dengan dalil-dalil. Orang yang cerdik dia faham. Bagi yang kurang cerdik, barangkali, apalah Ustaz ni cakap macam itu. Biasalah. Karena kurang kefahaman. Yang kita cakap ni semuanya ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang yang takabur. Takabur maknanya orang yang menolak kebenaran. Dan Nabi pernah sebut, tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur, walau sebesar zarah dalam hatinya. Ketika Nabi ditanya, apa itu takabur? Nabi jawab, batrul haq. Takabur adalah orang yang menolak kebenaran. Segala yang ada dalam Quran adalah benar belaka. Bila kita tolak, tak percaya, kita termasuk ke dalam golongan orang yang takabur. Na'udzubillah. Sepatutnya sikap kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat di atas, Allah membezakan antara perjuangan orang-orang beriman dengan perjuangan orang-orang kafir. Orang-orang beriman al-mu'minun berperang di jalan Allah, yaitu untuk menunaikan perintah Allah dan mengharap keredaannya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Sedangkan orang-orang kafir pula berjuang untuk mematuhi kehendak taghut. Taghut maknanya syaitan. Ustaz tulis di sini. Dan bukti bahwa taghut itu adalah syaitan ialah Allah, firman Allah pada ayat yang sama. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan. Lihat tu. Setelah mengatakan orang-orang kafir itu berjuang di jalan taghut, langsung Allah suruh faqatilu awliya asyaitan. Perangilah kawan-kawan syaitan itu. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Allah sebut, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, taghut adalah syaitan dan segala yang menyamai peranan dan tugas syaitan seperti kezaliman, khurafat, tukang tenung, seruan agar menyembah berhala, semuanya itu taghut. Al-kafirun tidak mempunyai pelindung kecuali syaitan. Sedangkan pelindung al-mu'minun adalah Allah Azza wa Jalla. Tipu daya syaitan sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dengan tegas dan terang antara peranannya dan peranan taghut. Ini dalam ayat yang kita selalu baca dalam wirid pagi dan petang. Yaitu ayat 257 dari surat Al-Baqarah. Coba perhatikan. Siapa itu Allah? Siapa itu taghut? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur.
Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia, yakni Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya, yaitu iman. Ini peranan Allah. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Boleh dengan makna kafir, akhirnya kita masuk Islam. Boleh dengan makna syirik, akhirnya Allah ajar kita tauhid. Itu peranan Allah. Kerja Allah. Dengan izinnya, kita dapat itu. Lalu apa kata Allah tentang orang kafir? Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Apa peranan taghut? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yang telah mengeluarkan mereka daripada cahaya, bawa mereka kepada kegelapan. Kita yang tadi punya tauhid, mereka ajak syirik. Kita yang tadi Islam, mereka ajak supaya murtad. Itu peranan taghut. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka, yaitu orang kafir dan taghut. Sama-sama penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang membuat profesor tadi sampai tinggalkan kehebatannya, gaji yang besar. Dekat kepada Al-Quran supaya boleh tenang jiwa dan bahagia di akhirat nanti. Itu orang yang bijak. Hadirin dan hadirat, kita masuk sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Di sini Ustaz akan jawab beberapa pertanyaan. Sebenarnya 3 pada asalnya, dia jadi 4. Karena pagi tadi datang satu lagi soalan. Ustaz jawab secara ringkas ya. Pak Ustaz, pertanyaan itu datangnya macam ini. Pak Ustaz, soalan saya, apakah maksud ayat di atas? Saya agak keliru, mohon pencerahan. Yaitu ayat 3 dari surat An-Nur. Ayat 3 surah An-Nur yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu ayatnya. Yang bertanya tadi itu saya confused. Saya tak faham maksud ayat ini. Okey, Ustaz terjemahkan. Laki-laki yang berzina tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan-perempuan yang berzina juga. Atau perempuan yang musyrik, yang berbuat syirik. Laki-laki penzina, dia tidak akan kahwin kecuali dengan wanita penzina juga. Atau wanita yang berbuat syirik. Demikian sebaliknya, perempuan-perempuan yang berzina, dia tidak suka untuk mengahwini kecuali laki-laki yang juga suka berzina dan musyrik yang banyak buat syirik.
Dan perkawinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan ke atas orang beriman berbuat demikian. Jadi yang bertanya ini tidak faham maksudnya. Apakah laki-laki penzina mereka sepatutnya kawin wanita yang suka berzina? Atau wanita kafir yang berbuat syirik? Demikian sebaliknya, wanita-wanita yang suka berzina, hendaklah mereka juga kawin dengan laki-laki penzina atau laki-laki yang berbuat syirik. Dan Allah akhiri haram ke atas orang-orang beriman berbuat demikian. Hadirin dan hadirat, para ulama tafsir berbeza pendapat dengan bermacam-macam pandangan. Sebelum Ustaz sebut pandangan itu, Ustaz sebut dulu di antara sebab mengapa ayat ini turun. Di antara penyebabnya ialah antara Muhajirin dan Ansar. Semua kita tahu Muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Madinah. Pada peringkat awal gabungan Muhajirin dan Ansar di Madinah, orang yang asalnya Madinah namanya Ansar, orang yang datang dari Mekah dari kalangan umat Islam pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Muhajirin. Kondisi ekonomi mereka berbeza. Orang Madinah kaya-kaya. Mereka orang tempatan. Muhajirin yang datang dari Madinah, dari Makkah, miskin-miskin. Walaupun mereka ketika di Mekah orang kaya, punya kebun korma, punya kambing dan onta puluhan, ratusan ekor. Karena berhijrah, mereka tak dapat bawa itu semua. Mereka berhijrah pun sembunyi-sembunyi supaya jangan dibunuh. Akhirnya Muhajirin sampai di Madinah dalam keadaan ekonominya sangat lemah. Okey, kita ringkaskan. Di Madinah ketika itu banyak wanita-wanita jahat. Maksud Ustaz, wanita jahat ini, wanita yang tidak elok. Wanita yang suka menjual dirinya untuk mendapat duit. Dengan kata lain, mereka berzina. Berzina. Dengan berzina, akhirnya mereka dapat kumpul banyak duit. Pelacur-pelacur zaman itu kaya raya. Semua orang bayar apabila orang dapat memuaskan nafsu seksnya. Lalu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin yang hidup miskin bertanya kepada Nabi, kami hidup miskin, makan pun susah. Boleh tak kami kawin dengan pelacur-pelacur itu? Mereka banyak duit supaya mereka boleh topang hidup kami. Itu dia jalan cerita. .
Begitu pertanyaan dari Muhajirin, boleh tak kami dari kalangan Muhajirin, orang-orang beriman mengawini pelacur-pelacur itu yang memang itu kerjaya mereka, dapat income dengan menjual diri. Maka turun ayat tadi. Tidak boleh orang-orang laki-laki penzina kecuali kawin dengan wanita-wanita penzina juga, atau wanita-wanita yang kafir syirik. Begitu juga wanita-wanita yang penzina tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki penzina juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala haramkan orang-orang beriman mengawini pelacur-pelacur tadi. Turun ayat itu sempena pertanyaan sahabat, boleh tak kami mengawini wanita-wanita jahat itu supaya kami dapat rezeki. Itu asbabun nuzul. Namun demikian, walaupun ada beberapa pandangan, Ustaz tidak sebut pandangan yang lebih kuat. Pandangan yang lebih kuat hanya membawa makna tidak patut laki-laki penzina itu kecuali kawin dengan wanita-wanita penzina juga. Demikian sebaliknya, tidak patut. Seterusnya, pandangan yang kuat ini mengatakan, apabila penzina tersebut sudah tobat dengan tobat nasuha, tidak ada halangan untuk mengawini mereka sebab peranan tobat dari dosa-dosa sebelumnya, besar macam manapun. Kalau seseorang itu telah tobat, dia macam orang yang tidak berdosa lagi. Dengan kata lain, apabila penzina-penzina itu tidak lagi melakukan kerja tersebut, tobat nasuha, sah kawin dengan mereka. Demikian sebaliknya, laki-laki yang dulunya penzina, lalu dia tobat, tinggalkan kerja tersebut, boleh dikawini oleh wanita-wanita yang beriman. Itu jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kedua, Pak Ustaz. Bolehkah pengamal perubatan, dukun, bomo, atau yang bergelar ustaz, yang merawat, lalu dia, dukun atau ustaz tersebut mendakwa, dia tahu siapa yang telah menyihir pasiennya. Orang yang dia rawat ni kena sihir. Dia mendakwa dia tahu siapa yang menyihir. Sebab dia mengatakan bahawa dia ada ilmu makrifat. Ilmu makrifat. Dia dapat kenal. Dia dapat tahu siapa yang telah menyihir orang ini, pesakitnya atau pasiennya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sihir memang wujud. Jangan kata sihir tidak ada. Ada. Ustaz ada sebut di dalam kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2. Pertama-tama sekali, perkara yang boleh merosakkan iman adalah sihir. Sihir adalah syirik. Nah, ustaz tersebut, dukun tersebut, bomo tersebut mengetahui, dia tahu siapa yang telah menyihir. Ini tidak boleh kita percayai.
Sebab siapa yang menyihir itu termasuk perkara ghaib. Dan kita tidak boleh menuduh seseorang telah menyihir atas sebab sangkaan semata. Tak boleh. Kecuali kalau dia mengaku. Oleh sebab itu dukun atau ustaz yang mendakwa, dia tahu ilmu makrifat sehingga tahu siapa yang telah menyihir, kita bimbang. Ustaz tersebut, dukun tersebut telah bekerja sama dengan qarin, syaitan pengiring yang ingin menyesatkannya. Hadirin dan hadirat, bila pasien itu kita beritahu siapa yang telah menyihirnya, umpamanya ustaz atau dukun kata, aku tahu siapa yang menyihir kamu. Dia bukan orang lain. Dia adalah sepupu kamu juga. Dia adalah bisan kamu juga. Dia adalah ipar kamu juga. Bukankah itu akhirnya terjadi perbalahan, buruk sangka, tuduh menuduh, sehingga putus silaturahim gara-gara bomo yang mendakwa tahu siapa yang menyihir? Bukankah itu yang sangat disukai oleh syaitan, oleh qarin, syaitan pengiring? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Mengapa jadi putus? Karena bomo sesuka hati menyebut, oh yang menyihir kamu si fulan. Tak boleh. Ustaz kira itu jawaban Ustaz. Yang ketiga, Pak Ustaz, bolehkah muslimat memakai sarung tangan? Sama ada penuh atau separuh? Kepada Ustaz dikirim sarung tangan itu separuh. Jari jemari nampak, tapi bahagian ini tertutup. Bahagian ini juga tertutup. Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa bunyi hadisnya? La tantaqib al-mar'atul muhrimah wala tasbal al-qaffazain. Tidak boleh wanita yang sedang memakai ihram, memakai purdah atau tutup muka, tak boleh. Juga tidak boleh memakai sarung tangan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi atas dasar itu, selain muka tak boleh ditutup, telapak tangan juga jangan ditutup. Adapun pertanyaan, apakah yang ini juga tak boleh Pak Ustaz? Separuh saja ditutup. Menurut pandangan Ustaz, sebaiknya jangan. Pergelangan tangan ini biar terbuka depan dan belakang. Itu lebih selamat. Jangan tertutup. Sebab ada hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambillah apa yang sudah tidak meragukan lagi. Walaupun tidak tutup sepenuhnya, tapi paling kurang meragukan. Sebab tutup separuh. Seperti orang yang memakai ihram, pakai emas, dilarang. Walaupun tidak menutup semua muka. Separuh juga. Kecuali darurat. Emergency. Karena penyakit umpamanya COVID-19. Itu tak mengapa.
Tapi untuk sarung tangan ni rasanya tidak ada darurat. Tak ada emergency. Better, kalaupun takut lengan ini terbuka, pakai sebagaimana yang dipakai bermula daripada pergelangan tangan ini. Seterusnya, macam kita memakai stokin, lagi bagus. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan tambahan yang keempat. Pak Ustaz, kita tahu bahawa kita boleh jamak salat setelah sampai di rumah selepas musafir. Betul? Umpamanya balik dari JB ke KL. Berangkat umpamanya jam 1 tengah hari. Kita belum salat zuhur. Kita boleh salat di Seremban, dinilai sebelum sampai KL. Jamak kasar. Umpamanya jam 3, jam 3:30. Tapi kita lebih memilih untuk salat di rumah. Niat jamak takhir. Sampai di rumah jam 4:45 atau jam 5. Belum zuhur, belum asar. Hukumnya boleh kita salat di rumah. Tapi lengkap. Zuhur 4, asar 4. Jamak tamam atau jamak itmam. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah pula, boleh kita jamak salat di rumah sebelum keluar musafir? Zuhur hari ini jam 1:05. 1:05 hari ini. Kita hendak berangkat jam 3 umpamanya dari KLIA ke Jakarta. Jam 3. Lalu jam 1:10 masih lagi ada di rumah. Perjalanan Sungai Besi KLIA sekitar 45 minit. Jam 1:10 di rumah. Kita buat zuhur dan asar sekali jamak takdim. Boleh. Tapi dengan syarat. Zuhur 4, kemudian diikuti dengan asar 4. Sebab kita belum lagi keluar kawasan. Masih di rumah. Macam balik tadi. Setelah berakhirnya safar, di rumah buat zuhur 4, asar 4, itu jamak takhir. Nah, sebelum berangkat juga boleh buat zuhur 4, asar 4, baru berangkat. Sebab target kita jam 1, jam 2, kita 2:30, 2 suku berada di KLIA. Boleh. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sesi terakhir kita ikuti dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar satu topik yang cukup menarik. Berwaspadalah kamu terhadap musuh dan berjihadlah di jalan Allah. Dengan pencerahan selama 1 jam tentang topik tersebut, sekarang kami faham, ya Allah, perbezaan dalam perjuangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman senantiasa berjuang di jalan Allah, yaitu
dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah. Sedangkan orang-orang kafir berjuang di jalan Taghut. Dan Engkau telah suruh agar kami orang-orang beriman memerangi kawan-kawan daripada syaitan. Sama ada syaitan jin atau syaitan insan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Dan untuk kesempurnaan perjuangan tersebut, kami perlu tambah ilmu, khasnya ilmu tentang tafsir Quran dan syarahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hindarkanlah kami daripada taghut. Hindarkanlah kami daripada syaitan. Sebab syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kami. Sama ada syaitan itu syaitan insan atau syaitan jin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.